yaitu mindset teman-teman. Ada problemnya, saya akan tanya, solusimu apa? Mengapa kamu pecahkan masalah dengan cara itu? Urutannya bagaimana kamu berpikir? Solusinya itu ide kreatifmu apa? Terus inovasi yang bisa kamu lakukan apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan seputar dengan mindset. Karena kalau mindsetnya benar, otomatis output sikap dan berlakunya akan benar. Izin Pak Joko, dipercepat. Oh, siap. 7 menit lagi. Biar tadi dengan forum. Siap, oke. Jadi saya selesaikan sampai di itu aja yang saya sampai di itu. Oke, ketika kita sudah mindsetnya benar, maka kita akan ngomong tentang kompetensi. Kompetensi apa yang akan panjenengan miliki? Ya tadi, kita kompetensi belajar mengenal diri sendiri, belajar berpikir, belajar berbicara yaitu komunikasi, belajar mengatur yaitu manajerial, dan belajar eksekusi, nanti financial literasi. Ini adalah kompetensi yang kita butuhkan. Kemudian kita tentang value ya. Value adalah sesuatu yang tidak pernah diciptakan untuk kita. Ini yang paling penting. Value adalah sesuatu yang tidak pernah diciptakan. Value selalu diciptakan untuk orang lain, untuk masyarakat yaitu kesejahteraan sosial, dan untuk alam semesta yaitu kelestarian alam. Itulah value. Jadi ketika banyak orang ngomong value, tapi semuanya adalah untuk mereka, ini problem. Karena value kalau diibaratkan value dan ego itu adalah ini adalah ego, ini value. Kalau kita memberikan value, egonya tidak. Kalau kita egonya besar, nggak pernah ngasih value. Makanya kalau ada koruptor, yang terjadi apa? Egonya diurus. Pernah dia ngasih value? Enggak pernah. Kalau panjenengan ingin berikan value atau manfaat pada masyarakat, maka egonya ditekan. Value-nya yaitu apa? Berbuat untuk masyarakat, untuk desanya apa? Apa yang bisa kalian berikan pada desa? Kalau berpikirnya kita seperti itu, nanti mindset kita akan berubah di sana. Oke, kita akan sekilas nanti ngomong tentang ini. Ini ada satu hal yang sangat menarik. Saya mengembangkan design thinking atau problem solving ini bukan menemukan, tapi mengembangkan. Ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang bertahun-tahun kita pahami, tetapi tidak pernah kita sentuh dan sadari. Design thinking saya berasal dari Al-Fatihah. Ada yang tahu nggak ketika kita selesai sembahyang, apa yang kita baca yang terakhir? Salam. Artinya apa? Tengok kanan dan kiri. Artinya Anda ditanya, apakah selama ini kalian sudah mensejahterakan di kanan dan kiri kamu? Benar nggak? Sadar nggak? Gusti Allah itu takut itu. Sampai kemudian Nabi mengatakan bahwa koilunas anfahulunas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat, nyambungin. Kita harus ingat, jadi kita tidak usah pamer tentang ibadah kita, tapi apa yang kita bisa berikan? Ibadahnya bagus, tidak masalah, terserah itu urusan kamu. Tapi benar nggak kamu punya sikap dan perilaku yang bagus untuk masyarakat dan berbuat orang lain? Itu intinya sebetulnya dari semua mindset ini aja. Jadi ketika kita punya definisi mindset ini adalah proses apa yang Anda lihat, pahami dan apa yang Anda lakukan, maka kita akan melihat 3 komponen ini. Input ini adalah yang pertama kali ada sensor panjenengan terhadap apa yang jenengan lihat di depan panjenengan. Apakah jenengan masih melihat bahwa itu problem? Kalau jenengan melihat semuanya problem, susah. Itu mindset jenengan bermasalah. Sensornya rusak. Kalau jenengan masuk kedua bahwa melihat ke depan itu adalah peluang, jenengan masih lebih baik. Karena 50% berhasil, 50% gagal. Tapi Al-Fatihah mengajarkan bahwa kita harus melihat apa yang di depan kita adalah new opportunity, adalah peluang yang baru. Ini yang paling penting. Kenapa Pak semua dia peluang? Ketika panjenengan sudah punya nanti memahami mindset yang benar, semuanya adalah tentang kreativitas dan inovasi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan.
Kemudian yang utamanya itu adalah tentang yang nomor 3 ya. Tujuan kita adalah semuanya adalah optimis. Karena tahu nggak, Bismillah itu artinya apa? Tafsirnya, Bismillah itu adalah bahasa gaulnya adalah everything will be okay karena Gusti Allah wis menjamin dengan kasih dan sayangnya. Itu adalah statement atas optimisme. Jadi kan kalau udah ngomong Bismillah terus ledaneti, wis loyo. Bismillah ledaneti, Bismillah ya statement dari optimisme. Ini yang terjadi. Makanya semuanya itu pasti adalah selalu yang kita kerjakan yang baru itu adalah opportunity atau peluang. Kemudian yang kedua adalah tentang proses. Jadi otak kita itu cuma ada isinya belief system, iman, dan ide. Wes itu sih. Kalau nggak percaya kita buktikan. Jadi ternyata iman itu dimulai dari kita punya etika, punya religi segala macam, punya pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau ada orang tua pengen anaknya sekolah tinggi-tinggi nggak boleh, maka dia sebetulnya tidak membangun keimanan. Karena iman belief system dibangun dari etika, pengetahuan dan pengalaman. Etika sendiri isinya apa? Ya norma, ya moralitas dan kemanusiaan. Makanya bersyukurlah kita lahir dengan budaya agama yang bagus. Karena kita punya. Nah ini prosesnya seperti itu. Nah fungsinya otak sendiri apa? Untuk problem solving, prosesor. Yang paling penting di komputer apa? Prosesor kan? Yang mengolah semua data kan prosesor. Kemudian ide kreasi, kita mampu menciptakan ide. Yang ketiga adalah kita punya inisiatif. Outputnya apa? Karena itu adalah problem solving, ya solusi, kemudian ide kreatif, kemudian action, dan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku itu selalu jadi ekses daripada mindset kita. Kalau mau berubah sikap dan perilaku ya berubah mindsetnya. Gitu ada. Oke langsung. Ini saya meringkas semuanya. Jadi mindsetnya adalah tentang ini. Ini loh cara berpikir tahapannya seperti ini. Sampai ke yang sempurna adalah inovatif. Yang pertama adalah tentang optimisme. Apa? Kalau Al-Fatihah itu kan mulai dari Bismillah ya. Optimisme itu adalah statement tadi. Everything will be okay karena Gusti Allah sudah menjamin dengan kasih dan sayangnya. Kita dianggap atau kita nanti akan optimis karena apa? Karena kita tahu potensi diri kita, tahu potensi kita, tahu karakter kita, tahu minat kita. Jadi kalau Bumdes itu tahu apa yang dia inginkan, sebetulnya dia harus optimis. Nah, saya bisa Pak, selama itu adalah bidang kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian di sini adalah tentang yang kita hadapi adalah sebuah barrier tantangan. Di situ adalah problem. Isunya apa? Kemudian ketika ini pecahkan, siapa yang akan dapat keuntungan? Nah, terus kemudian tujuannya apa? Di sinilah problem statement. Biasanya problem statement dimulai dengan kata bagaimana. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan desa dengan BUMDes. Itu problem statement. Yang sekarang sekian menjadi sekian, itulah problem statement yang harus dipecahkan. Nah, ngolahnya gimana? Ngolahnya kita akan melihat, oh faktor masalahnya apa sih untuk meningkatkan itu? Ada berapa faktor masalah? Faktor masalah ini kalau kita hubung-hubungkan, yang paling banyak terhubung itu disebut daya mungkin. Jadi tidak perlu semuanya kita selesaikan semua masalah, cukup daya mungkinnya yang semuanya terhubung. Yang paling besar daya terhubungnya itulah daya mungkin. Kita pilih 1 dan 2 misalnya. Nah, kemudian kita akan melihat lebih ke dalam lagi. Karena ini seperti itu berpikirnya. Kita melihat ke dalam analisa perspektif. Oh iya ya, kalau menurut pengelola sekian seperti ini. Kalau warga apa ya? Apa pandangannya? Kalau pemimpin pemerintahan desa apa? Pemerintah gimana? Pembeli bagaimana? Itu analisa perspektif. Apa yang menurut mereka menguntungkan dan merugikan dan ekspektasi mereka apa? Itu akan kita data. Mana-mana yang paling minim pergeseran atau perbenturan. Nah itulah yang disebut dengan analisa perspektif. Kita yang pilih itu. Jadi kita akan makin tahu di dalam seperti apa. Sampai kemudian kita akan mampu melihat ke depan dan perubahan
kita mampu memproyeksikan dari historis yang ada. Tadi Mas Budi sudah gambarkan ini ada peningkatan. Nah, proyeksinya nanti berapa? Katakanlah sekarang berapa juta itu ya? 56 BUMDes 1 miliar. 1 miliar. Kalau ada 449, taruhlah mungkin 89 miliar kan. Nah, itu kan proyeksi. Perubahan yang terjadi apa? Justru perubahannya positif karena ini akan naik. Apalagi ada tambahan dana tadi lah. Ini akan kita proyeksikan. Nah, di sini skenario kita bikin dari yang daya ukir tadi 2 itu kita bikin kuadran. Plus dan minus. Oh, ada ini skenario bagusnya begini. Ya kayak SWOT itu bikinnya. Nah, kemudian setelah dari 4 itu kita bawa ke sini, itu adalah paneling, yaitu sniper view. Akhirnya dari 4 ketemu 1, dan yang 1 ini nanti kita akan bikin roadmap-nya, sampai kemudian kita uji mana yang benar yang salah, sampai kemudian kita bikin alternatif terus, kita dimasuk ke kreatif. Kita punya inisiatif yaitu bikin proposal tadi bisnisnya, punya ide bisnis langsung sampai inisiatifnya jadi proposal bisnis, maka kita masuk ke inovatif. 1 menit lagi. Oke, siap. Ini masih banyak, jadi ternyata dari mindset ke performance kita bisa cukup banyak ya di sini, bahwa mindset itu tetap harus diuji terkait dengan sikap dan perilaku tadi. Oke, mungkin ini yang terakhir yang saya bikin 1 menitnya itu di sini. Jadi kewirausahaan yang penting adalah tentang creating value, dan value tidak pernah diciptakan oleh kita. Jadi nilai manusia tidak hanya berhenti pada kualitas tinggi, tetapi memberikan manfaat pada orang lain dan berdampak pada lingkungan. Jadi kewirausahaan komunitas ini artinya adalah bahwa tugas kita tidak selesai pada kita, tetapi harus melimpah pada orang lain. Mungkin itu Mas Budi yang saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjut dengan tanya jawab mungkin. Kita beri tepuk tangan untuk Pak